That's creepy. Halo guys, kembali lagi di channel Plus Minus. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Jadi guys, di video kali ini saya akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul When Darkness Falls, yang mana film ini menceritakan tentang dua sahabat yang sedang pergi liburan, tapi salah satu dari mereka tidak sadar kalau maut sedang mengintainya. Bagaimana cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita mulai. Berlatar di sebuah desa di Skotlandia, film akan dibuka dengan dua orang pria yang bernama Tommy dan Ned, yang mana mereka sedang menyusun rencana untuk merampok sebuah rumah. Dan setelah itu mereka akan pergi dari Skotlandia. Lalu Tommy membicarakan tentang seorang gadis, karena Tommy takut gadis itu akan mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Tiba-tiba gadis yang sedang mereka bicarakan itu muncul dan langsung berlari menjauh dari mereka. Entah siapa sebenarnya gadis ini, tapi yang jelas ia seperti ketakutan melihat Tommy dan Ned. Tanpa berpikir panjang, Ned langsung menyuruh Tommy untuk mengejar gadis itu. Dan kemudian Tommy langsung mengejar gadis itu hingga sampai ke sebuah hutan. Untuk menghindari Tommy, gadis itu sempat bersembunyi di sebuah pohon. Dan ketika Tommy lengah, ia langsung memukul Tommy dengan sebuah ranting pohon. Setelah itu ia langsung berlari dan kemudian ia menyeberang sungai. Namun ketika ia sampai di tepian sungai, ia langsung disambut oleh sesosok pria, tapi tidak diperlihatkan siapa pria itu. Kemudian scene beralih kepada dua orang perempuan, yakni Andrea dan Jessica, yang mana mereka sedang liburan dan berencana akan mengunjungi sebuah tempat peternakan. Mereka terus berjalan dan berjalan hingga tibalah di sebuah danau. Ketika sampai di danau itu, Andrea langsung mengajak Jessica untuk berenang, tapi Jessica tidak mau dengan alasan air yang dingin dan mereka juga harus segera melanjutkan perjalanan. Let's skinny dip. You want hypothermia? Be my guest. You still got 80 miles left to do. Kepada Andrea, Jessica berkata jika sebenarnya ia sedikit malas untuk melakukan perjalanan itu. Tapi karena Andrea yang mengajak, akhirnya dirinya pun mau. Reluctant, kinda standoffish. I'll just follow you blindly. It's about having fun too. Singkat cerita, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Karena perjalanan yang mereka tempuh sudah cukup jauh, mereka akhirnya beristirahat dan menikmati pemandangan. Tiba-tiba Andrea menyadari kalau ada seorang pria yang sedang mengawasi mereka. Berbeda dengan Jessica yang ketakutan, Andrea malah bersikap santai. Bahkan ia sempat melambaikan tangan dan menunjukkan bagian dadanya. He waved. What a dick. Tripping off before this trip is over. Tak lama kemudian mereka pun pergi mencari tempat untuk mendirikan tenda. Singkatnya malam pun tiba dan mereka sudah mendirikan tenda untuk bermalam. Pada malam itu Jessica berkata kepada Andrea jika dirinya masih tidak mengerti mengapa Andrea tiba-tiba mengajaknya liburan di sana. Tentu saja Jessica mempunyai alasan, mengingat sudah lama mereka tidak berkomunikasi. Mendengar itu Andrea mengatakan kalau Jessica berbeda dengan teman-temannya yang lain. Andrea sempat berkata kalau semua orang mempunyai dua wajah. Setelah percakapan yang cukup panjang, akhirnya mereka memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya mereka mampir ke sebuah desa kecil untuk membeli makanan. Sesampainya di sebuah bar, mereka hanya memesan bir. Ketika mereka sedang menikmati bir itu, tiba-tiba ada dua orang pria
yang duduk satu meja dengan mereka. Dan dua pria itu ternyata adalah Tommy dan Nate. Mereka mulai berkenalan dan menanyakan tujuan Andrea dan Jessica. Namun Jessica tidak merasa nyaman hingga ia meminta kepada Andrea untuk berbicara empat mata. Okay, what's the problem? These guys are a pair of assholes, the type that invite themselves to sit down at your table. I go walking again. Singkatnya, Jessica memutuskan untuk meneruskan perjalanan, sementara Andrea akan menyusul, dan mereka berjanji akan bertemu di sebuah tempat. Setelah sepakat, Andrea kembali menemui Nate dan Tommy, sementara Jessica melanjutkan perjalanan sendirian. Dan ketika Jessica meneruskan perjalanannya, ia sadar bahwa Tommy mengikutinya. Jessica juga sempat melihat sebuah poster kecil yang bertuliskan gadis hilang. Meski begitu, Jessica terus melanjutkan perjalanan hingga tibalah Jessica di sebuah pemakaman. Karena Tommy terus mengikutinya, akhirnya Jessica marah dan meminta Tommy untuk berhenti mengikutinya. Dan secara kebetulan, di pemakaman itu ada seorang pria yang bernama John. Melihat ada John di sana, Tommy langsung meninggalkan Jessica. The old Norris farm estate. Yeah. Quicker to go through the valley. Thanks. Kemudian Jessica kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, Jessica sudah sampai di tempat yang mereka sudah janjikan. Namun setelah ditunggu-tunggu, Andrea belum juga datang. Hingga Jessica memutuskan untuk kembali lagi ke bar yang mereka kunjungi sebelumnya. Namun Andrea tidak ada lagi di bar itu. Kemudian Jessica meminta kepada pemilik bar untuk menelpon polisi. Tapi pemilik bar malah menyarankan Jessica untuk menemui John, yang lagi-lagi secara kebetulan John sedang berada di bar itu. Kepada John, Jessica meminta tolong untuk menemukan Andrea. Namun John menyarankan agar Jessica kembali ke tempat mereka janjian. Siapa tahu Andrea sudah berada di sana. Be dark in a couple of hours. Off you go. Thank you. Singkatnya, Jessica kembali lagi ke tempat mereka janjian, tapi Andrea tetap tidak ada di sana. Keesokan harinya, Jessica kembali lagi ke desa sebelumnya untuk mencari Andrea. Ketika sampai di desa itu, Jessica melihat Tommy di sebuah rumah. Dan tanpa berpikir panjang, Jessica langsung mendatangi rumah itu. Sesampainya di rumah itu, Jessica sempat mengintip. Tiba-tiba ada seorang pria yang menusuk Tommy. Menyaksikan itu, Jessica langsung bersembunyi. Kemudian Tommy keluar dari rumah itu dengan keadaan yang sudah terluka. Melihat keadaan Tommy yang seperti itu, Jessica sangat terpukul. Dan ketika Jessica akan masuk ke rumah itu, ia sempat bertanya kepada Tommy tentang siapa yang telah melukainya. Namun belum sempat Tommy menjawab, Tommy pun meninggal. Tiba-tiba Nate datang ke rumah itu, dan Jessica langsung bersembunyi di sebuah ruangan. Namun aksinya itu segera diketahui oleh Nate. Ketika Nate membuka pintu ruangan itu, Jessica langsung memukul Nate. Pada saat itu mereka saling menyalahkan. Nate mengira Jessica sudah mengambil uangnya, sementara Jessica mengira Nate dan Tommy sudah membunuh seorang gadis yang kebetulan berada di rumah itu. Kemudian Nate mengatakan jika Andrea lah yang telah mengambil uangnya dan juga membunuh Tommy. Tapi Jessica tidak percaya pada ucapan Nate itu. Singkat cerita, Jessica dan Nate sepakat untuk mencari Andrea. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka tiba di rumah peternakan. Sebelum masuk ke rumah itu, mereka terlebih dahulu mengintai keadaan. Dan dalam aksi pengintaian itu, mereka melihat ada seorang pria, tapi tidak bisa dilihat dengan jelas siapa pria itu. Kemudian Nate mempunyai ide untuk membuat pria tersebut keluar. Dan pada saat pria itu sudah keluar, Jessica akan menyelinap masuk ke dalam rumah itu. What if he doesn't come out? Try and find Andrea. I'll take care of this guy.
Singkatnya, Ned membunyikan klakson mobilnya dalam waktu yang cukup lama, dan pria yang mereka tunggu-tunggu pun akhirnya keluar, dan ternyata pria itu adalah John. Pada saat John sudah keluar dari rumah itu, Jessica langsung masuk ke dalam rumah untuk mencari Andrea. Dan benar saja, Jessica berhasil menemukan Andrea. Kepada Jessica, Andrea mengatakan kalau John telah menyelamatkan dirinya dari Tommy dan Ned. How'd you find me? Where's John? He rescued me from... Setelah itu, Jessica langsung membawa Andrea ke ruangan lain karena dirinya ingin mencari informasi tentang John. Singkatnya, Jessica menemukan sebuah tas yang berisi foto-foto dari beberapa gadis, termasuklah gadis yang ada di scene awal. Kemudian Jessica menoleh ke belakang dan ternyata Andrea sudah tidak ada. Kemudian Jessica kembali ke lantai atas. Tiba-tiba Andrea muncul di hadapannya dan langsung menusuk perutnya hingga ia terjatuh. Sementara itu, di luar rumah, Ned dan John terlibat perkelahian yang menyebabkan terbunuhnya Ned. Setelah berhasil membunuh Ned, John kembali ke rumah yang langsung disambut oleh Andrea. Kepada John, Andrea mengatakan kalau mereka kedatangan tamu. Mendengar itu, John langsung masuk dan menemukan Jessica yang sudah tergeletak di lantai. Pada scene inilah kita akan mengetahui bahwa John dan Andrea memiliki sebuah hubungan yang spesial, dan ternyata Andrea sengaja menjebak Jessica untuk dijadikan mangsa oleh John. Namun Andrea baru menyadari kalau John hanya mempermainkan dirinya. Setelah menyadari itu, Andrea langsung menjauh dari John karena ternyata John juga akan menghabisi dirinya. Kemudian Andrea kabur ke sebuah hutan yang diikuti oleh John. Merasa dirinya terancam, Andrea mengambil sepotong papan, yang mana di papan itu tertancap sebuah paku. Dan ketika John muncul dari belakang, Andrea langsung memukulkan papan itu tepat di kepala John. Namun secara perlahan John berhasil mencabut papan itu. Setelah itu John kembali mengejar Andrea. Andrea sempat melawan John hingga membuat John terjatuh. Melihat John yang terjatuh, Andrea langsung menaiki tubuh John dan ternyata John belum meninggal. Pada saat itu John berhasil menusuk perut Andrea. Namun Andrea langsung membalas dengan memukulkan sebuah besi ke kepala John hingga hancur dan John pun meninggal. Keesokan harinya, Andrea berusaha pergi dari wilayah peternakan itu dengan menggunakan mobil Ned. Namun belum sempat ia melakukan aksinya itu, muncullah Jessica yang ternyata masih hidup. Dan tanpa berlama-lama, Jessica langsung menembak Andrea hingga Andrea tewas. Setelah itu Jessica mengendarai mobil Ned untuk mendapatkan pertolongan. Dan Jessica berhasil tiba di desa yang berada di kawasan itu. Namun karena luka yang ia dapat cukup parah, Jessica sempat pingsan. Dan sepertinya Jessica akan selamat karena tak lama kemudian ada beberapa warga yang mendengar suara klakson dari mobil yang dikendarai Jessica, dan film pun berakhir. Kesimpulan dari film ini adalah Jessica sengaja dijebak oleh Andrea untuk datang ke sebuah peternakan. Jessica dijebak untuk dijadikan korban oleh John, dan beberapa gadis yang hilang dan meninggal semuanya adalah perbuatan John. Adapun Tommy dan Ned hanyalah perampok dan bersenang-senang dengan gadis yang ada di scene awal, tapi mereka tidak melakukan pembunuhan. Pelajaran dari film ini adalah kita tidak bisa percaya sepenuhnya dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, apalagi seorang teman,
karena kebanyakan kejahatan-kejahatan yang terjadi itu dilakukan oleh orang-orang terdekat kita sendiri. Oke guys, sampai di sini dulu video hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.